Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu lagi walaupun masih dengan media Google Meet untuk melanjutkan materi kuliah kita di manajemen keuangan yang hari ini kita sudah masuk ke materi ke-10 yang akan kita bahas terkait dengan risk and return. Oke, materi sudah disampaikan di grup, ya, semoga sudah di-download. Syukur kalau sudah di-print, sudah dicetak, atau recommended-nya ketika kuliah seperti ini ada layar yang lebar yang bisa dipakai untuk menayangkan materinya, baik itu lewat komputer ataupun laptop. Untuk menggunakan handphone sebenarnya tidak direkomendasi kecuali materi sudah dicetak, ya. Jadi handphonenya cukup dipakai untuk mendengarkan suara saya saja. Tapi kalau materinya belum dicetak, terus lihatnya juga di handphone, ya itu akan sangat ya menyiksa mata, gitu ya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan kita di materi yang ke-10 ini, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan. Materi yang lalu kita bahas terkait dengan manajemen kas. Oke. Di mana review sekilas terkait dengan manajemen kas. Kemarin tujuannya adalah untuk menghitung jumlah kas yang paling optimal yang harus kita sediakan. Ya. Kas di sini dalam arti adalah uang tunai yang bisa kita pakai setiap saat, gitu ya. Nah, yang paling optimal itu berapa berdasarkan dari data-data terkait dengan operasional usaha. Nah, dari jumlah yang optimal itu digunakan sebagai bahan untuk memberikan batas atas. Jadi tingkat yang paling optimal itu menjadi sebuah batas atas yang digunakan sebagai dasar untuk mengalihkan sejumlah uang tunai atau kas yang dianggap berlebih. So, kalau sudah lewat dari batas atasnya, maka dianggap berlebih. Dan kelebihannya itu harus segera dialihkan dalam bentuk yang lain, di mana mudah untuk dikembalikan menjadi kas. Maka rekomendasi yang kemarin disampaikan adalah dialihkan dalam bentuk investasi jangka pendek yang bisa menggunakan platform dari pasar uang, ya, atau di instrumen keuangan apapun yang lain. Prinsipnya dengan waktu yang cepat bisa segera diuangkan menjadi kas kembali. Oke, itu beberapa hal yang memang harus kita pahami di dalam mekanisme manajemen kas. Oke, sekali lagi saya tanya, ada yang belum paham terkait dengan apa yang kita bahas minggu yang lalu? Monggo, kalau ada yang belum paham, di-unmute speakernya dan menyampaikan. Ya, monggo, silakan kalau ada. Oke, kalau memang belum ada, ya oke lah. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya terkait dengan risk and return. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan risk and return, pada prinsipnya apa yang kita bahas pada siang hari ini bertujuan untuk melakukan analisis. Jadi kita sudah masuk ke analisis. Bukan sekedar hanya perencanaan, sebagaimana yang kita bahas pada manajemen keuangan di materi sebelumnya. Risk and return ini sudah sedikit banyak mengarah ke analisis. Nah, apa yang harus kita analisis dari aspek risk and return? Yang kita analisis yang paling utama adalah terkait dengan aktivitas investasi. Ya, investasi di sektor apapun, ya, mau sektor finansial ataupun mungkin sektor real.
Semuanya sama. Nah, kenapa kok kita harus melakukan analisis ini? Nah, ini yang paling utama harus dipahami dulu sebelum kita mulai. Investasi pada prinsipnya kan mempunyai tujuan. Ya kan nggak ada orang investasi itu nggak ada tujuannya. Nggak mungkin kan? Nah, salah satu tujuan dari investasi itu pasti mengharapkan adanya keuntungan. Nah, di mana keuntungan itu mengikuti alur dari mekanisme investasinya. Kalau investasinya jangka pendek, ya keuntungannya diharapkan dapat diterima jangka pendek. Kalau jangka panjang, ya diterima di jangka panjang. Itu pasti. Nah, cuman yang namanya keuntungan, itu kan segala sesuatu yang belum pasti. Walaupun mungkin di awal secara hitung-hitungan di atas kertas, gitu ya, itu sepertinya hampir bisa dipastikan. Tapi percayalah, tidak ada satupun orang yang bisa memastikan sesuatu yang belum terjadi. Nah, yang bisa apa? Yang bisa adalah mencoba untuk menguatkan tingkat kepastian yang nanti akan diterima itu sampai berapa banyak. Sebab semakin kuat, berarti semakin didukung oleh banyak aspek, berarti akan menyebabkan secara psikologis keyakinan kita terhadap apa yang kita lakukan itu semakin bertambah. Nah, intinya di situ. Sehingga kepastian itu sebenarnya nggak ada yang bisa ditentukan di awal. Yang ada adalah keyakinan untuk menghasilkan atau memperoleh sesuatu yang kita usahakan itu. Yang ada cuma itu. Jadi sesuatu yang seolah-olah pasti itu sebenarnya bukan kepastian, tetapi hanya kuat dari aspek keyakinan saja. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk meyakinkan? Nah, di sini ada banyak cara, gitu kan? Dan karena kita itu orang akademisi, maka cara yang harus kita gunakan adalah cara yang ilmiah. Cara yang memang ada dasar hitungnya, dasar ukurnya, dan bisa secara realitas itu logis. Nah, sesuatu yang logis berarti sesuatu yang memang bisa kita rasakan, sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita perkirakan sebelumnya. Nah, di aspek pembahasan materi kita hari ini, analisis yang akan kita arahkan adalah menuju kepada mekanisme yang nanti akan memberikan tambahan kepastian atau tambahan keyakinan terkait dengan apa yang dilakukan dalam masa yang panjang. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Yang pertama jelas karena kepastian itu tidak ada. Ya, kepastian itu tidak ada. Yang ada hanya keyakinan. Nah, yang kedua, kita berada pada suatu waktu yang bisa berubah setiap saat kondisinya. Nah, oleh karena itu ada beberapa asumsi seperti biasa yang akan kita pakai sebagai dasar analisisnya. Nah, tugas kita adalah mencoba memastikan apakah asumsi itu berjalan atau tidak. Nah, kenapa kita bisa pastikan? Ya karena asumsi itu seiring dengan realitas yang kita lakukan setiap hari. Nah, di situ. Nah, karena kita sudah menjalani, maka kepastian itu ada. Nah, di sini. Nah, saya sebut tidak ada tadi kalau waktunya masih di waktu yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, dari berbagai macam hal tersebut, tentunya ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang kita sebut dengan nama risk atau resiko. Memang kita tidak menginginkan risk, dan semua orang tidak mau berurusan dengan risk. Tetapi tidak mungkin risk itu kita hilangkan. Risk itu pasti ada. Yang hanya bisa kita lakukan adalah meminimalkan risk itu nanti dengan beberapa metode yang tepat. Nah, oleh karena itulah maka di sini kita akan coba lihat bagaimana kita melakukan analisis terkait dengan risk and return dalam sebuah aktivitas investasi. Nah, kemudian kita mulai dulu dari sebuah mekanisme hukum alam yang terjadi terkait dengan
risk and return. Ya. Secara harfiahnya, antara risk dan return itu pasti berbanding terbalik. Pasti gitu ya. Dimana kalau risknya itu tinggi, maka returnnya itu tinggi. Berbanding lurus ya. Berbanding lurus, berbanding lurus. High risk is always high return, and low risk is always low return. Berbanding lurus. Nah, tetapi kan kita juga tidak akan mau itu terjadi, gitu kan? Ya percuma sekarang high return, tetapi di situ ada high risk. Gitu ya. Percuma nanti kalau kita itu low risk, tetapi di situ cuma low return. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak disukai. Nah, kalau tidak disukai, berarti kan kita mencoba untuk melakukan antisipasi yang jelas terkait dengan bagaimana membalik situasi ini. Kita menginginkan ada high return, but low risk. Ya, itu yang paling utama. Yang lain tidak usah lah. Ya, satu aja. Jadi dua hal itu kita satukan. Kita ingin low risk tetapi high return. Nah, apakah itu mungkin? Mungkin. Selama kita bisa untuk mengantisipasi risk. Karena terjadinya low risk itu bukan karena tidak ada risk. Tidak. Terjadinya low risk itu karena kita bisa mengeliminasi beberapa risk yang muncul di situ. Nah, contohnya begini. Anggaplah kita analoginya naik motor gitu ya. Naik motor. Jalan raya saat ini semakin ramai. Ya, motor juga semakin kencang. Nah, berarti kita tahu semua bahwa di jalan itu risikonya besar. Mulai dari sekedar hanya jatuh sendiri, nabrak orang, ditabrak orang, atau apapun lah yang mungkin terjadi di situ. Nah, tetapi apakah semua pengendara motor itu pasti nabrak orang? Apakah semua pengendara motor itu pasti jatuh? Nah, itu belum tentu. Atau di lain sisi begini, kita menggunakan motor itu karena pengen cepat nyampe. Ya. Returnnya apa? Returnnya adalah cepat nyampe ketika naik motor. Oke, artinya kita cari motor yang kencang dan kita jalankan secara kencang juga. Tetapi ingat, semakin kencang sebuah kendaraan motor, maka risknya yang terjadi juga semakin banyak. Ya. Mulai dari risk terkait dengan on-the-deal motornya itu. Jangan sampai kencang larinya tetapi motornya copot rodanya. Nah, itu risk ya. Apakah itu pasti terjadi? Juga belum tentu. Tetapi ada kemungkinan terjadinya risk itu. Ya. Atau mungkin ketika direm nggak berhenti, ya. Atau pas kencang bensinnya habis, atau belum lagi nanti berhubungan dengan keadaan di sekitarnya. Ya. Nah, itu adalah sebuah risk. Tetapi apakah semua orang yang naik motor kencang itu pasti ada risk itu? Belum tentu juga, gitu ya. Ada juga yang naik motornya kencang, ya cepat nyampe, tetapi tidak menghadapi risk seperti itu. Apakah risk itu tidak ada pada motornya dia? Ya, bukan begitu juga kan? Karena yang bersangkutan tadi mampu mengeliminasi terjadinya risk. Dia cek sebelum naik motor, oh motornya aman. Jadi tidak ada masalah dengan spare part dari motor itu. Nggak bakalan lepas lah, misalkan selama dinaiki biasa saja. Nah, oke. Dua, dia punya skill. Ya, tahu kapan saatnya harus ngerem, kapan saatnya harus kencang lagi. Nah, dia tahu. Dia punya etika, kapan saatnya harus menyalip, kapan saatnya untuk tidak mendahului. Nah, sehingga beberapa hal yang sudah dimiliki itu, yang mungkin berbasis pengalaman, mungkin berbasis dari pengetahuan, akhirnya mampu mengeliminasi risk menjadi loss. Tetapi dalam posisi dia tetap kencang dan cepat sampai ke tujuan. Ya. Nah, disinilah yang kemudian kita gunakan sebagai analogi ketika kita harus melakukan investasi, misalnya jangka panjang. Di situ banyak sekali terjadi risk gagal investasi, gagal bayar,
gagal dapat keuntungan, gagal proses ya, atau gagal bisnisnya. Itu mungkin saja terjadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya supaya itu tidak gagal? Maka kita akan menggunakan beberapa dasar yang jelas atas aktivitas yang dilakukan. Nah, proses itu namanya adalah mengeliminasi risk. Tetapi tetap berorientasi pada return yang tinggi. Nah, disinilah yang harus kita pahami bahwa sebenarnya tidak mungkin segala sesuatunya itu bisa dipastikan. Nah, oleh karena itu harus kita yakini. Dan supaya kita bisa yakini, maka kita harus mempunyai cara menetapkan beberapa mekanisme yang nanti bisa kita jalani sambil berada pada sebuah aktivitas normal. Sehingga nanti di sini kita punya yang namanya sebuah cara untuk mengeliminasi risk dan memastikan apa yang akan terjadi itu yakin untuk kita peroleh. Nah, hal tersebut seiring dengan proses yang ada pada sebuah manajemen investasi. Nah, ada 5 hal yang memang menjadi sebuah dasar acuan ketika investasi itu akan dilakukan. Dari awal, tadi sudah saya sebut, investasi di sektor apapun. Ya, selama memang itu konsepnya adalah investasi, maka proses manajemen investasi itu sudah selayaknya untuk dilakukan. Pertama, memilih atau menetapkan objek investasinya. Mau investasi apa? Kalau itu aja masih clean plan, ya sehari pengen ini, sehari lagi besok beda lagi, atau sudah mulai diyakini tetapi baru berjalan beberapa saat sudah tidak telaten untuk menjalaninya. Kalau sasarannya aja tidak difokuskan, tidak kini, ya, maka mau investasi apapun nggak akan berhasil. Karena rata-rata investor yang gagal itu dimulai dari ketidakyakinan atau kesalahan dalam menentukan sasaran investasi. Ya, jadi bukan dia itu bodoh, bukan dia itu tidak punya duit, bukan berarti dia itu tidak bisa menganalisis, tidak. Ya, klasik alasannya itu, yaitu ketika dia itu salah memilih objek investasi. Nah, itu. Kenapa kok salah? Ya karena dia tidak paham bahwa cara untuk memilih investasi itu seperti apa. Hanya ikut-ikutan biasanya, atau menurut perhitungan kerja atas kertas secara kasar, kok menguntungkan, ya. Hanya melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, karena kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi pada diri kita itu sama dengan yang dilakukan orang lain. Makanya semuanya harus kembali ke diri kita sendiri untuk bisa paham ini. Nah, ketika kita sudah paham tentang apa sasaran yang akan kita ambil, artinya kita sudah kuasai semua data terkait dengan aktivitas yang ada di objek investasinya, baru kita bisa membuat sebuah kebijakan. Salah satu hal yang ada di kebijakan yang paling utama adalah jangka waktu investasinya. Mau jangka panjang atau pendek. Nah, kemudian yang kedua, seberapa banyak kita memiliki yang namanya dana untuk kita investasikan di situ. Oke. Kemudian seberapa banyak kita punya cara, punya kemampuan, pengetahuan untuk menjalankan investasi. Nah, itu salah 3 di antara beberapa kebijakan yang akan dilakukan. Ya, yang paling utama itu. Ya. Nah, kalau kita itu tidak mampu, tidak punya beberapa aspek yang bisa kita bijaki, mending nggak usah deh. Jangan melakukan investasi secara mandiri. Ya. Nah, gimana? Nanti aja dulu. Ada beberapa hal yang lain yang bisa kita lakukan. Ya. Yang jelas, ketika kita mau melakukan investasi, yang kedua harus punya dasar untuk membuat kebijakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah memilih strategi. Ya, memilih strategi.
Salah satu adalah strategi portofolio. Apa itu strategi portofolio? Portofolio merupakan suatu aktivitas dalam berinvestasi yang menggunakan beberapa objek investasi sekaligus. Ya, jadi objek investasinya itu tidak cuma satu, tapi banyak, bisa lebih dari 2, gitu ya. Di mana cara untuk memilih portofolio atau objek investasi yang akan dijadikan tempat investasinya itu melihat dari sebuah situasi atas pertumbuhan nilai investasinya dari sisi waktu. Ya, pertumbuhan investasinya dari sisi waktu. Maksudnya apa? Yang namanya waktu, kita mengenal, katakanlah waktu dalam arti bulanan ya. Setahun ada 12 bulan. Atau juga bisa waktu secara musiman. Ya. Nah, dari situ, maka nanti kita harus bisa memastikan, kalau kita memilih katakanlah ada 3 objek investasi, maka tidak boleh ketiga-tiganya itu rentan pada satu waktu yang sama. Ya, rentan itu artinya berdampak pada suatu hal yang merugikan. Nah, misalkan satu, kita investasi pada sektor makanan, misalnya. Maka kita harus lihat bahwa sektor makanan itu paling rame itu di bulan apa. Nah, kalau misalkan kita waktunya itu mendasari pada bulan. Anggaplah menjelang puasa dan Idul Fitri misalnya. Ya, berarti di sektor makanan kita prospekkan untuk mendapatkan keuntungan sekitar bulan April, Mei, misalkan begitu. Atau Maret, April, Mei, katakanlah begitu. Nah, berarti kan selain itu dia tidak begitu panen. Atau Natal lah ya, Desember, katakanlah menjelang akhir tahun, atau mungkin awal tahun baru. Tapi ya Desember kita anggap di situ aja. Nah, selain itu dia tidak panen. Nah, terus yang bisa menambah pendapatan kita untuk panen di bulan yang lain itu sektor apa? Nah, sehingga yang kedua tidak boleh kita ambil dari sektor makanan. Katakanlah kita ambil dari sektor konstruksi. Misalnya. Konstruksi itu rame itu mulai kapan? Gitu ya. Ya, kita lihat, katakanlah konstruksi itu rame di awal tahun. Misalnya. Karena banyak sekali kontrak-kontrak proyek itu dimulai di Januari, Februari. Oke, jadi Januari, Februari kita ambil konstruksi. Oke, Januari, Februari kita harapkan unggul di konstruksi, Maret, April, Mei katakanlah unggul di sektor makanan. Nah, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya itu sektor apa? Nah, begitu. Jadi kita cari lagi. Katakanlah kalau dana kita cuma cukup untuk 3 objek, ya sudah. Di bulan yang lain kita cari perusahaan yang ya potensi pendapatannya itu rata di setiap bulan misalnya. Ya, rata di setiap bulan. Apa itu? Ya, misalkan perusahaan telekomunikasi. Ya, perusahaan telekomunikasi itu kan selalu merata gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai strategi portofolio. Jadi kita memilih beberapa jenis perusahaan yang mana keuntungannya itu didasari dari ketika perusahaan itu mengeruk keuntungan terbesar, di mana keuntungan terbesar itu kita bagi rata dalam beberapa bulan selama 1 tahun. Nah, kalau sudah seperti itu kan setiap bulan untung terus, karena kita punya beberapa perusahaan, sehingga ketika yang lain itu lagi turun keuntungannya, maka ditutup oleh keuntungan di perusahaan yang berikutnya. Nah, itu strategi yang disebut portofolio. Kemudian yang keempat adalah ketika kita harus memastikan, nah ini, aset atau aktiva atau ini, objek investasinya itu sektor apa. Tadi, kalau strateginya ini adalah jangka panjang, maka bukan di pasar keuangan yang pasti, tetapi harus di pasar modal. Padahal pasar modal itu ada banyak instrumen, gitu ya. Mulai dari saham, reksadana,
obligasi, dan lain sebagainya yang sudah pernah saya jelaskan di awal pertemuan manajemen keuangan dulu. Oke. Nah, apa yang mau kita ambil? Nah, di sini. Kita mau bermain di mana? Nah, itu kembali lagi pada 3 hal yang di awal tadi, yaitu seberapa besar uang yang kita miliki, seberapa besar kemampuan kita dalam mengendalikan objek investasinya itu, dan seberapa lama kita mampu untuk melakukan investasi di tempat itu. Nah, ini yang keempat. Nah, baru kalau itu semua sudah jalan, maka baru kita melakukan evaluasi. Yang kelima, jangan lupa ini. Ini biasanya kalau sudah untung itu sudah lupa gitu ya, nggak boleh. Jadi tetap kita evaluasi. Evaluasi itu tujuannya apa? Untuk melihat performnya, ya, perform dari masing-masing objek investasi itu selama 1 tahun. Supaya kita bisa memastikan apakah tahun depan kita masih lanjut pakai objek yang sama atau mungkin ada perform baru yang bisa kita tambahkan di portofolionya. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita pahami sebelum melakukan investasi. Pak, saya mau investasi bikin warung. Di Ponorogo itu kan banyak warung. Wah, di sana rame, di situ rame. Ya, oke. Tidak masalah mau investasi di sektor apapun. Ya, tetap proses manajemennya sama. Sama-sama kita bikin warung. Ya, dalam menetapkan sasaran. Warung macam apa yang mau kita bangun? Karena sebuah warung yang nggak punya konsep, yaitu paling cuma didatangin orang itu dalam waktu yang nggak lama, gitu ya. Wong jajal tok, gitu ya. Lebar jajal ya wes pindah ya. Orang Ponorogo apa meneh? Biasa seperti itu, rok asem gitu. Lagi buka gitu ya, saya lagi soft opening gitu, wah aminya minta ampun. Tapi ya bulan berikutnya senyap. Gitu. Kenapa? Ya karena konsepnya kurang mengena atau mungkin malah nggak punya konsep. Itu yang disebut dengan sasaran. Warung macam apa yang mau kita konsepkan? Oke, kalau konsep warungnya udah jelas, baru nanti kita buat kebijakannya. Bagaimana pengelolaannya, dan segala hal yang terkait di dalam pertumbuhan dari operasional warung itu. Strategi portofolionya, apakah kita cuma punya 1 warung? Bisa nggak kita buka cabang ke tempat yang lain, atau kita bikin jenis usaha yang lain? Misalkan warung kita warung kopi, kenapa kita nggak buat usaha yang namanya jual beli kopi, gitu ya? Sehingga kita nggak hanya menjual kopi yang sudah jadi minuman, tetapi kita juga menjual kopi yang dalam bentuk biji-bijinya misalnya. Nah, portofolio. Atau mungkin apalagi yang berhubungan dengan warung itu. Nah, syukur kalau semua yang akan kita jual di warung itu didapat dari anak-anak usaha yang kita dirikan sendiri-sendiri. Kita punya ayam bakar, maka kita punya peternakan ayam. Kita punya telur, apalah itu namanya, kita punya ayam petelur, misalkan. Kita mungkin memasak stik daging, ya kita punya yang namanya rumah potong hewan, atau mungkin punya peternakan sapi, nah dan seterusnya. Sayur aja nandur sendiri. Nah, ini kan portofolio. Selain kita pakai untuk aktivitas warung kita, kan kita bisa jual ke tempat lain dengan sendiri-sendiri. Nah, inilah sesuatu yang memang harus kita lakukan di dalam sebuah proses. Ya, nanti pengertian-pengertiannya silakan dibaca di situ ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang risiko. Kalau kita sudah bisa memilih strategi yang tepat, ya seperti di awal kita sudah menggunakan manajemen investasi dengan benar, maka sekarang kita mengidentifikasi risiko. Apa sih kira-kira yang nanti bisa mengganggu kita? Banyak sih sebenarnya. Ini sementara kita ambil yang besar-besar aja ya. Pertama adalah risiko politik. Terkait dengan aturan. Ya, segitu aja. Yang disebut risiko politik itu. Aturan. Ketika warung itu ada aturan jam malam misalnya. Terkait dengan pembatasan sosial berskala agak besar. Gitu. Nah, di mana warung itu kan asiknya semakin malam kan. Tapi kemudian kalau jam 9 disuruh pulang, nah iya kan, prospek pendapatannya kan turun karena orang malas
ke sana. Nah, begitu ya. Males. Nah, bikin kopi aja di rumah. Nah, di situ. Jadi, contoh ya. Yang lain banyak terkait dengan aturan itu ya. Kedua adalah mata uang. Nah, misal, ini nggak warung, kalau uang ya. Ya terus warung sebenarnya ada kalau mau cari ya. Cuman kalau kita lebih mengarah ke investasi pasar modal misalnya. Ingat, di waktu yang panjang, tidak ada yang namanya uang itu mempunyai nilai yang tetap. Itu sudah kita pelajari di awal dulu. Terkait dengan time value of money. Itu baru uang dalam posisi yang satuannya sama-sama rupiah ya. Hanya dipengaruhi oleh waktu. Belum lagi ketika itu dipengaruhi oleh nilai tukar dolar. Ya. Anggaplah adalah perusahaan ini adalah perusahaan skala internasional, multinasional company. Maka dia pasti akan rentan terkait dengan perubahan kurs dolar. Ya kan? Sehingga bisa jadi kenaikan harga saham ini bukan karena banyaknya orang yang invest di situ, tetapi naiknya itu hanya karena secara finansial nilai tukar rupiah melemah. Sehingga dolar menguat, sehingga seolah-olah yang kita pakai untuk membayar semakin banyak. Nah, itu resiko mata uang. Nah, belum lagi yang ketiga, terkait dengan inflasi. Ketika segala sesuatunya itu bergerak, dan bergeraknya itu out of control, misalnya, potensi inflasi itu sudah menunggu. Nah, apalagi yang namanya uang dipengaruhi oleh risiko mata uang tadi, semakin tidak stabil. Maka potensi inflasi itu sewaktu-waktu pasti bisa terjadi. Nah, kalau seperti itu, ya ada dua kemungkinan, hanya dua kemungkinannya ya. Yang pertama ya kita berhasil mengidentifikasi dan mengatasinya sehingga kita tetap untung. Yang kedua ya gagal. Tapi gagalnya bukan karena kita salah, gagalnya bukan karena kita nggak bisa, tetapi gagalnya karena kita nggak survive, tidak bertahan pada situasi. Ya. Contohnya gini, rumput. Kenapa rumput itu mati ketika musim kemarau? Tapi kemudian tumbuh subur sampai tidak terkendali saat di musim hujan. Apakah rumput itu salah? Nah ini, tidak. Masalahnya adalah rumput tidak bisa survive ketika di musim kemarau. Ya, dia hanya bisa hidup di musim penghujan. Tapi kenapa pohon di sebelahnya kok bisa tumbuh? Tetap hidup walaupun kemarau panjang. Nah, karena pohon bisa survive. Nah, sekarang apa yang menyebabkan rumput dan pohon itu beda survivalitasnya? Mungkin pada akar. Rumput akarnya pendek. Pohon akarnya panjang ke bawah. Sehingga dia bisa menyerap banyak. Nah, inilah analogi kita. Kenapa kita gagal? Ya karena akar kita pendek, kita aja berpikir hanya one step ahead gitu aja. Ya satu langkah di depan itu. Nggak seperti pemain catur, gitu kan. Kalau pemain catur yang hebat itu kan nggak hanya berpikir satu langkah aja. Dia berpikir banyak langkah, sehingga setiap kali lawan caturnya itu mengubah pion, ya dia sudah bisa nebak nanti apa yang bisa dia lakukan. Di sini. Inilah segala sesuatu yang akan terjadi. Nah, oleh karena itulah, maka seperti yang di awal tadi saya katakan, resiko itu sangat berpotensi menghalangi yang namanya return kita. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan resiko. Sudah tahu kalau itu menghambat return, tapi tetap aja itu nggak bisa dihilangkan. Karena return and resiko itu seperti dua sisi mata uang. Nah, oleh karena itulah, dalam setiap perhitungan return yang akan kita peroleh, harus juga memperhitungkan bagaimana kita nanti mengeliminasi resikonya. Ya. Oke. Ya, oleh karena itulah nanti ada beberapa alternatif. Apa alternatif A-nya, apa alternatif B-nya. Analoginya sekali lagi kita naik motor. Ya. Kalau kita lewat jalan sana itu nanti potensinya itu macet, gitu kan? Ya kan nggak mungkin kita ya sudahlah dinikmati aja macetnya kita tunggu. Ya kalau kita tidak keburu waktu nggak apa-apa.
Nah kalau keburu waktu kita nunggu macet, kemudian nyampe telat, ngomong alasannya macet, ya nggak gentle kan? Artinya kita nggak kreatif dalam berpikir. Nah oleh karena itu disitulah tuntut yang namanya beberapa alternatif atau beberapa strategi lain yang bisa kita terapkan menjadi sebuah planning. Ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau plan A tidak berhasil kita lakukan, ya kita pindah plan. Nah, oleh karena itulah nanti orientasinya tetap sama, yaitu investasi dengan return yang paling tinggi. Tetapi di dalam return itu kita sudah tahu ada risk-risknya, tetapi aman, kita sudah bisa untuk mengantisipasi munculnya risk itu. Nah, seperti itu ya. Jadi harus kita pertimbangkan bersama-sama. Jadi parsial. Kan kita pikir returnnya toh, gitu, tapi risknya nggak dipikir ya. Ya, itu bohong namanya ya. Kita tunggu waktu aja untuk hancur. Nah, oleh karena itulah, maka nanti kita harus tahu apa returnnya dan apa risknya. Oke, sekarang kita balik lagi bahwa yang namanya investasi yang kita bicarakan di sini anggaplah investasi di pasar modal tadi. Saham gitu aja contohnya. Ada dua yang namanya keuntungan di dalam investasi saham. Yang paling utama itu adalah yield dan yang kedua adalah capital gain. Ya, yield itu sebenarnya hampir sama dengan dividen. Ya. Dia keuntungan yang kita peroleh ketika kita menjadi investor pada usaha itu. Sedangkan capital gain itu adalah selisih antara nilai beli saham kita dengan nilai jualnya. Kalau belinya lebih murah daripada jualnya berarti kan untung. Nah, tapi juga ada yang namanya capital loss, yaitu ketika kita beli lebih mahal daripada jualnya. Ya, nasib gitu ya, jadi capital loss. Nah, itu yang pertama, kita pahami dulu returnnya. Yang kedua adalah bagaimana kita memperoleh hasil itu. Maka kita harus tahu flow dari pendapatan kita. Ya. Apakah flow-nya itu periodik? Ya, kalau kita bicara yield atau dividen. Tetapi mungkin tidak periodisasi, tergantung kitanya, tergantung situasinya ketika kita bicara tentang capital gain. Nah, oleh karena itu nanti yang jelas kita dituntut untuk selalu mengikuti arah dari pertumbuhan sekuritas yang kita pegang. Kayak seperti kemarin contohnya ya, hanya gara-gara terjadi penembakan orang Islam di Paris, ya, di Prancis, maka saham-saham perusahaan Prancis berguguran. Ya, seperti ini. Nah, khawatirkan ya kejadian yang kemarin itu ya, terjadi penembakan oleh polisi kepada salah satu 6 orang laskar FPI itu, maka rakyat punya emosi tidak percaya pada pemerintah. Nah, bisa jadi saham-saham pemerintah, saham-saham BUMN terkoreksi. Nah, ini loh yang saya contohkan ini ya. Ini bukan kok ngerasani, enggak ya. Ini adalah contoh. Ketika kita melakukan sebuah investasi, maka setiap kejadian yang ada di sekitar kita itu menjadi sebuah fenomena yang berpotensi untuk risk atau berpotensi untuk return. Jadi kita nggak pernah bisa tutup kuping, tutup mata, nggak bisa ya. Selalu kita potensikan semua kejadian yang ada. Nah, semakin kita punya pengetahuan lagi, maka potensi dari setiap kejadian itu bisa kita tebak. Kemana, sehingga kita menyiapkan antisipasinya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kondisi yang akan selalu berubah ya terkait di investasi sekuritas. Nah, terus sederhananya yang menjadi total keuntungan kita adalah yaitu tadi ditambahkan dua-duanya. Yield atau dividen ditambah capital gain. Atau kalau loss jadi dikurangi. Nah, ini adalah sesuatu yang memang menjadi dasar pemahaman kita untuk selalu coba kita renungkan. Ya, kembali merenungkan bahwa dua hal itu memang selalu berhubungan.
Akan lebih mudah lagi kalau kita mampu mengidentifikasi segala suatu risiko yang ada pada investasi itu. Secara teoritis ada ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 risiko ini ya atas investasi. Ya. Ada pengertiannya di belakang nanti ya. Saya sebut aja dulu. Yang pertama risiko harga, risiko kelalaian, risiko inflasi, risiko nilai tukar, risiko reinvestasi, risiko ditarik kembali, risiko likuiditas. Ya. Cuman itu, ya enggak sih, itu yang paling umum, ya. Yang lain juga banyak. Atau kalau enggak begitu, ya mungkin sub dari risiko-risiko itu. Yang penting kita pahami dulu aja deh, apa sih masing-masing itu. Kalau bicara tentang risiko harga, itu berarti terkait dengan naikkan atau penurunan nilai. Ya, nilai asetnya. Ya. Di mana segala sesuatunya juga tadi nggak ada yang pasti gitu ya. Ya. Apa kalau gitu yang dipakai untuk melihat? Ya tadi kondisi kejadian yang ada di sekitar kita. Ya. Semua kejadian itu sebenarnya kan mengandung hikmah. Sebenarnya kita orang Islam itu sudah diajari dari dulu gitu ya, bahwa setiap kejadian yang ada itu punya makna. Cuman kadang kita yang nggak terbiasa untuk memaknai suatu kejadian ya hanya dianggap menjadi tontonan aja. Padahal sebenarnya kejadian itu adalah tuntunan yang akan membawa kita untuk memperoleh keuntungan atau mendapatkan risiko ya dari kejadian itu. Nah, oleh karena itu beberapa hal terkait dengan penyikapan atas potensi naik atau turunnya aset itu harus kita sadar. Dan ini nggak ada pelajarannya ya. Saya nggak bisa mengajarin kalian, Pak, gimana sih caranya untuk mengantisipasi turunnya aset? Nggak bisa. Saya hanya paling bisa ngomong, ayo coba kita peka aja pada situasi, gitu ya. Seperti itu tadi. Ya. Peka pada situasi. Yang penting itu. Oke, itu harga. Yang kedua adalah lalai. Nah, kalau lalai itu sudah individualistisnya ya, personal. Nah, tapi lalai itu ada dua kemungkinan. Lalai yang memang disengaja atau lalai gara-gara kemampuan yang tidak kita miliki. Ya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa ya pakai untuk bahan evaluasi besok harus bisa gitu ya. Ya mungkin sekali masih bisa dimaafkan karena memang nggak bisa. Ya maklum lah ya. Cuman kan nggak mungkin besok ngomong nggak bisa lagi. Masa kejadian yang sama kok terjadi lagi, kan itu bukan kelalaian namanya. Itu ya. Jadi lalai itu hanya boleh kalau tidak disengaja itu cuma sekali. Karena nggak bisa, nggak tahu. Ya, setelah itu jadi tahu untuk pembelajaran di kemudian hari. Nah, tetapi kalau lalainya itu disengaja, lah ini yang celaka itu ya. Disengaja karena memang dia itu pintar dalam mengendalikan, tetapi tetap aja ya ada jatuhnya juga, gitu ya. Atau disengaja karena dimanfaatkan orang. Nah ini yang paling buruk gitu ya. Dimanfaatkan orang. Nah tetap semuanya harus dihitung ya. Oleh karena itulah maka nanti kita harus coba identifikasi dulu kelalaiannya itu disebabkan karena apa. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah risiko inflasi. Ya tadi di awal juga sudah ada penjelasan itu. Inflasi itu pasti terjadi. Dan tidak mungkin inflasi itu terjadi tanpa tanda-tanda. Nggak mungkin. Pasti sebelumnya itu ada tanda-tandanya. Ya, pasti ada. Apa tuh inflasi itu? Ya. Kita bicara inflasi artinya terjadi kenaikan atas nilai. Nilai itu juga bisa dipengaruhi harga ya. Dari suatu barang dalam suatu waktu tertentu yang kemudian berdampak kepada aktivitas perekonomian yang lain. BBM lah katakanlah begitu. Bensin naik katakanlah Rp200. Rp200
di parkirnya kurang lebih 200 rupiah. Tapi kan bensin itu belinya banyak, itu loh, nggak mungkin beli seliter. Ya, belinya ya cukup lah untuk aktivitas kita beberapa saat. Nah, itu sebenarnya adalah suatu tanda. Suatu tanda ketika akan terjadi inflasi. Ya. Kenapa kok begitu? Ya karena tadi sudah memenuhi syarat untuk terjadinya inflasi, yaitu nanti akan berpengaruh kepada kenaikan harga yang lain. Ngomong barang yang nggak ada hubungannya dengan transportasi aja bisa naik gara-gara bensin itu naik kok. Oh iya kan? Nah, orang jualan pecel, semuanya itu nanam sendiri, sayurnya nanam di belakang, kacangnya juga nanam di sawah, air juga nggak beli, ya toh. Jualannya itu ya pakai daunnya daun pisang yang di belakang rumah juga ada. Nggak ada sama sekali transport kemana-mana, semuanya tersedia di situ bahan mentahnya. Jadi ketika harga bensin naik, ya harga petrol juga ikut naik. Kan? Nah, karena latah gitu ya, kalau orang Indonesia itu. Latah. Nah, tapi apapun itu, kita sudah tahu bahwa itu ada gitu kan. Nah, sehingga ketika kita membuat keputusan ya, harus kita libatkan risiko ini. Ya. Kamu nanti lulus. Oke, kerja. Ya, oke. Kerjaannya sih gampang kayaknya ya. Oke, gampang. Tapi ya bayarannya dikit. Ya. Oke lah, kamu lulus katakanlah sekarang semester 3. Ini tahun 2020, ya harusnya kalau 8 semester lulus ya 2022 lah. Oktober katakanlah lulus. Ya. Oke. Oktober lulus 2022, belum nikah. Ya dibayar 2 juta lah, itu misalkan. Ya mungkin oke deh, bayar 2 juta, oh saya kuliah aja, uang 1 juta aja sisa kok. Nah misalkan begitu per bulan, bayar 2 juta ya oke. Iya, sendiri, iya loh. Tapi sampai kapan kamu sendiri? Suatu saat akan menikah, suatu saat punya anak. Dan itu sesuatu yang hampir bisa dipastikan. Ya walaupun memang nggak pasti juga, tetapi secara potensi bisa dipastikan. Tetapi yang lebih sulit dipastikan lagi adalah apakah kalian akan naik gaji atau tidak setelah menikah. Siapa yang jamin? Setelah nikah gajimu naik. Setelah punya anak gajimu naik. Ya mungkin ada tunjangan anak istri, tapi tunjangan toh ada banyak. Nah, itu saja. Ini belum bicara inflasi. Ini hanya bicara jumlah. Ya belum lagi kalau nanti seiring dengan waktu berjalan itu juga nilai rupiah naik. Ada inflasi juga. Habis deh. Uang 2 juta yang semula dianggap cukup di atas kertas. Ya, ini ya. Sehingga kita harus bicara terkait dengan sesuatu itu dengan menambahkan tingkat pertumbuhan yang akan berpotensi kita hadapi. Ya, seperti yang kemarin saya ceritakan di time value of money itu ya. Jadi ya tambahin persentasenya sesuai dengan pertumbuhan ekonominya, minimal begitu. Kalau pertumbuhan ekonomi kita katanya Bu Sri itu naik rata-rata 2%, ya sudah, berarti nanti tiap tahun kita harus potensikan ada penambahan 5%. Ya kan? Nah, dari mana itu? Ya itu yang dipikir. Yang dipikir dari sisi itu. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang investasi. Ada orang katakanlah ngajak kita invest, urunan, ya wes, aja lah 5 jutaan. Terus dipakai untuk mendirikan suatu usaha. Oke. Dari 5 juta itu saya dapat berapa? Nah, itu kan harus pikir, gitu kan. Ya oke, dapatnya katakanlah per bulan 200.000. Kalau dapatnya itu rupiah, berarti kan itu nilainya tetap kan? Padahal kita tahu sendiri bahwa investasi itu nanti kalau bisa ya dalam waktu yang lama. Nah, padahal seiring dengan perjalanan waktu nilai rupiah itu berubah. Kalau nanti kita dapatnya dalam bentuk rupiah, padahal nilainya itu semakin berubah, maka perubahan itu nggak dihitung dalam penerimaan kita. Di situ udah jelas ada risikonya. Hal-hal seperti itu yang harus kita pikir ya, karena terkait dengan inflasi. Kemudian yang berikutnya nilai tukar, tadi juga sudah saya jelaskan. Belum kalau kita menggunakan dolar atau mata uang lain lah yang berhubungan dengan bisnis kita. Sudah banyak sekarang UMKM itu yang melakukan ekspor impor.
udah banyak gitu. Mulai dari bahan baku sampai bahan jadi. Nah, kalau sudah ekspor impor, berarti kan ada nilai tukar yang terjadi di situ. Ya. Nah, atau kalau investasinya ada investasi saham, tapi sahamnya adalah saham perusahaan multinasional. Ya jelas, nilai tukar yang pasti akan mengubah jumlah atau nilai dari investasinya itu. Nah, karena itu juga harus kita perkirakan potensi itu terjadi atau tidak. Kalau terjadi dalam waktu dekat atau panjang. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang risiko reinvestasi. Ya, reinvestasi itu apa? Melakukan investasi kembali atau investasi ulang. Ya. Artinya begini. Anggaplah kita melakukan investasi pada satu subsektor perusahaan. Katakanlah industri telekomunikasi, katakanlah begitu. Telkomsel. Oke. Kita sudah bisa mendapatkan keuntungan dari Telkomsel itu. 1 tahun, dividen dapat, capital gain dapat. Oke. Setelah kita jual saham itu, udah untung, dividen juga udah dapat. Masih minat nggak? Lakukan di situ lagi. Nah, maka kan kita harus evaluasi dulu, ke depan apakah kita akan memperoleh pendapatan yang sama dengan tahun ini atau tidak pada perusahaan yang sama. Kalau enggak, ya mending ganti aja. Kalau kemarin Telkomsel, sekarang apa? Telkomsel katakanlah mulai banyak trouble. Pindahlah, sekarang apa? Axianta misalnya. Excelcomindo. Nah, itu contoh gitu ya. Maka di sini kita harus berpikir setia pada satu hal yang tidak menguntungkan itu adalah konyol di dalam sebuah investasi. Ingat, investasi, ya, bukan yang lain. Nah, oleh karena itu, karena memang tujuan kita itu adalah mencari keuntungan dengan meminimalkan risiko, ya, tujuan utamanya kan itu tadi. Ya, maka tidak salah ketika kita harus lompat-lompat ke tempat lain demi menghasilkan itu. Nah, itu reinvestasi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang risiko ditarik kembali. Ini biasanya kalau kita melakukan investasi pada saham-saham yang tidak terlalu prospektif gitu ya. Karena gini, orang investasi pada sebuah saham itu kan tujuannya macam-macam toh. Ya utamanya tadi ya cari keuntungan. Tapi kan kadang hanya untuk tabungan. Ya tiba-tiba tabung uang, ya kan? Di deposito paling berapa persen lah tumbuhnya. Ya, coba lebih besar mana sih ketika kita invest pada perusahaan yang ya tidak terlalu fluktuatif, setidaknya apa yang kita peroleh dari perusahaan yang tidak terlalu fluktuatif? Ya risikonya kecil. Ya, risikonya kecil. Nah, sehingga perusahaan yang seperti itu kadang itu malah berhenti, nggak tumbuh, stuck gitu ya, nggak tumbuh. Nah, ketika nilai saham itu nggak tumbuh dalam kisaran waktu 1 tahun, itu dapat semprit gitu ya, semprit oleh Bepom itu. Baik, perusahaanmu kok orang tumbuhi, kok ini buka. Nah, maka harus dilakukan penyegaran, istilahnya ya. Penyegaran atas investasi di situ. Nah, cara untuk melakukan penyegaran itu pertama kali biasanya seluruh saham yang beredar milik perusahaan tersebut ditarik oleh pemiliknya, yaitu oleh perusahaan itu. Kenapa ditarik? Ya karena untuk menghapus riwayat dari nilai saham yang lama. Ketika ditarik, berarti kan dibeli semuanya. Dibeli pada harga yang berlaku pada nilai pasar saat itu. Oke. Ketika semua sudah habis, ya saham sudah habis di pasar. Maka perusahaan itu membuat inovasi baru. Katakanlah membuat produk baru, melakukan sesuatu yang baru, supaya mendapat perhatian dari masyarakat. Nah, ketika pencitraan tadi berhasil, maka perusahaan itu secara tidak langsung sudah mulai dikenal. Nah, pada saat dia mulai dikenal, itulah dia melaunching saham barunya dengan harga yang lebih mahal dibanding ketika dia menjual saham lama. Tapi dalam jumlah yang terbatas. Nah, dengan beberapa strategi misalnya. Yang misalkan hampir sama dengan peluncuran uang 75.000 itu loh. Kalian punya enggak uang 75.000? Kalau nggak punya ya berarti nggak kekinian. Gitu. Nah, uang 75.000 itu kan nggak ada di pasar.
Di peredaran uang nggak ada. Tetapi Bank Indonesia meluncurkan uang 75.000 itu. Tetapi mekanisme peluncurannya tidak sama dengan ketika Bank Indonesia meluncurkan uang pada umumnya kan. Yang umumnya ya sudah luncurkan aja ya 50.000, 100.000. Ya umumnya karena apa? Itu dipakai untuk alat tukar. Tetapi uang 75.000 itu peluncurannya bukan sebagai alat tukar. Walaupun fungsinya sebenarnya dia bentuknya uang gitu ya. Dan untuk apa? Untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dibuat dengan warna merah putih. Dengan gambar pahlawan tentunya. Tetapi dalam limited edition, untuk mendapatkannya aja satu orang hanya boleh dapat satu lembar. Gitu. Itu pun dengan data otentik dari nomor induk kependudukan. Sehingga tidak bisa ganda. Gitu. Karena nomor induk kependudukan kan cuma satu. Masing-masing orang. Kalau mau lebih ya pinjam mau KTP saudaranya atau tetangganya kan gitu. Tetapi ya itu tadi tetangga atau saudaranya sudah nggak bisa lagi menukar. Nah, karena dia itu limited edition, ya, maka uang 75.000 itu nilainya jadi lebih mahal kalau dijual, ya, ditukar maksudnya kalau uang itu nggak dijual ya, ditukar. Ada yang berani nukar 100.000, ya uang 75.000 tak pakai ya 100.000. Nah, seperti itulah. Ketika semula tidak ada, kemudian ada sensasi yang kemudian menjadi perhatian, dan sensasi itu kemudian menjadi fenomena untuk peluncuran kembali, maka di situ nilainya bisa naik. Ya, tapi resikonya bagi kita apa tadi ketika ditarik kembali? Ya mau nggak mau kita harus jual dengan harga yang ada di pasar. Ya, walaupun saja kita juga sudah memprediksikan kalau suatu saat nanti harganya akan naik. Tapi kita nggak bisa apa-apa, gitu kan. Karena kita hanya memiliki, tapi ketika nanti perusahaan menarik kembali ya harus diberikan. Dan yang terakhir adalah risiko likuiditas. Sama dengan rasionya, mari kita belajar rasio likuiditas. Ya, dimana kalau kita bicara likuiditas, artinya kita bicara kecukupan atas kepemilikan modal kerja kita. Nah, oleh karena itu maka nanti yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bertahan pada kecukupan itu. Ya. Sebab kalau sampai nanti terjadi kekurangan, ya, maka jumlah kekurangannya itu ya akan direspon oleh investor menjadi sesuatu yang bad news, gitu ya, berita buruk gitu. Kalau udah bad news ya potensinya enggan orang invest di situ. Nah, itulah kondisi yang terjadi pada sebuah risiko. Nah, sekarang bagaimana kita mengidentifikasi dari sebuah risiko secara metodologis. Tadi kan beberapa potensi risikonya saja, jenis-jenis risikonya. Nah, tetapi sekarang secara metodologis kita harus mulai bisa berhitung terkait dengan aspek risiko itu. Oleh karena itu, maka risiko di sini kita coba lihat dari dua cara. Yang pertama adalah dengan metode stand-alone base atau risiko tunggal. Dan yang kedua dengan konteks portofolio atau portofolio konteks. Ya, dua. Disebut tunggal itu kalau investasi kita cuma satu, ya satu-satunya di kanan. Loh, kalau lebih dari satu, Pak. Nah, ini nanti dulu. Kalau lebih dari satu itu saling berhubungan seperti yang tadi saya katakan, maka dia masuk kategori portofolio konteks. Tetapi kalau lebih dari satu itu tidak ada hubungannya, misalkan kita investasi di perusahaan rokok, oke, satunya investasi di otomotif, ya. Satunya lagi investasi di makanan. Nggak ada keterkaitan sama sekali kepemilikan saham-saham itu. Ya iseng aja kita pengen begitu. Gitu. Nah, kalau kita tidak gabungkan ketiganya itu menjadi satu kesatuan analisis, ya rokok dipikir sendiri, si makanan dipikir sendiri. Nah, itu masih masuk kategori stand alone. Ya. Tetapi ketika memang kita berniat melakukan investasi itu pada beberapa subsektor yang saling menambah keuntungan pada saat yang lain itu turun nilainya. Jadi itu masuk ke dalam portofolio konteks. Ya, jadi hati-hati ya.
memahaminya ini tidak sekedar hanya dari jumlah investasinya. Nah, kemudian dari dua jenis itu nanti ada dua tipe risiko. Tipe ya, bukan jenis loh. Jenisnya ada banyak tadi. Yang pertama namanya diversifiable risk. Dan yang kedua namanya market risk. Ya. Ya. Diversifiable risk itu risiko bawaan. Jadi ya sudah risikonya ketika misalkan saham perusahaan rokok itu menjadi turun ketika banyak orang yang berhenti merokok. Tapi ternyata kan tidak juga. Atau saham perusahaan otomotif yang mungkin nilainya turun di awal-awal tahun. Karena awal tahun kan bukan waktu yang tepat untuk beli kendaraan. Tapi naik ketika di akhir-akhir tahun. Karena akhir tahun itu biasanya banyak memberi diskon. Nah itu diversifiable, jadi risiko bawaan. Dan yang kedua adalah market risk atau risiko pasar. Ya risiko pasar itu ya terkait dengan situasi yang terjadi di pasar itu. Ya. Ya. Nah, kadangkala kita mencoba untuk mencermati bagaimana caranya untuk mengeliminasi masing-masing. Tapi sekali lagi, yang bisa dieliminasi itu hanya di market risk. Ya. Karena yang di diversifiable risk itu tidak bisa dieliminasi. Udah bawaan gitu ya. Jadi ya nggak mungkin bisa dihilangkan begitu ya. Nah, tapi kalau market risk, selama kita bisa mencegah terjadinya sesuatu yang berpotensi menghasilkan risiko, maka itu bisa dihilangkan. Ya. Contoh diversifiable risk itu seperti ini. Ada kejadian-kejadian misalkan nanti ya ada yang mogok kerja, ya itu sudah bawaan ketika pegawainya itu mogok kerja, artinya pihak manajemennya itu tidak baik dalam mengendalikan kinerja para pegawainya, ya berarti kan kinerja dari perusahaan itu kurang optimal gitu kan, sehingga orang atau investor tidak percaya lagi, kinerjanya nggak optimal, jangan-jangan kinerja keuangannya juga nggak bagus, tak jual dulu aja deh. Nah, akhirnya banyak orang yang menjual ketika melihat kinerja dari manajemen perusahaan nggak bagus gitu. Nah, seperti itu sehingga dia nilainya turun ketika banyak yang jual. Nah, tetapi macam bisa diantisipasi, yaitu apa ya, portofolio tadi. Ya, kalau kita portofolio kan ketika perusahaan ini turun nilainya, maka ada perusahaan lain yang diharapkan naik nilainya. Nah, sehingga turunnya dari satu objek investasi itu tertutup oleh naiknya investasi di sektor yang lain. Nah, itu diversifiable. Kalau yang market itu ya itu tadi good news and bad news gitu ya. Kalau ada good news ya berarti nanti banyak sekali yang suka di situ berbondong-bondong lah hasilnya melakukan investasi di subsektor itu. Tapi kalau sudah ada bad news di situ, ya berbondong-bondong juga itu sahamnya diperjualbelikan. Nah, di situ. Itu market risk. Nah, itu beberapa hal terkait dengan risk. Oke, sebelum kita lanjut ke return, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Saya izin tanya, Pak. Iya, Mbak. Tadi kan itu Pak, ada yang risiko ditarik kembali. Nah, itu misalnya dari si investor itu pada waktu itu jika ditarik kembali itu harga sahamnya itu turun dan dia itu tidak mau. Nah, itu apakah mungkin bisa terjadi atau tidak, Pak? Oke. Ketika ditarik kembali, sebuah investasi pada prinsipnya itu sangat terpengaruh atas hukum ekonomi, yaitu supply and demand. Supply and demand. Supply adalah penawaran, demand adalah permintaan. Nah, pasar itu selalu mengkoreksi supply and demand itu dengan sebuah prinsip bahwa ketika supply-nya itu tinggi, tapi demand-nya rendah, maka harga akan naik. Dan sebaliknya, ketika supply-nya itu rendah, tapi demand-nya tinggi, ketika supply-nya itu tinggi, tapi demand-nya itu rendah, maka harga turun. Dan sebaliknya, ketika supply-nya itu rendah, tapi demand-nya itu tinggi, maka harga akan
naik. Ya. Itu sebuah hukum pasar. Tetapi, nah ini, ada pengecualian. Pengecualiannya seperti apa? Kalau memang apa yang ditransaksikan itu merupakan sesuatu yang disepakati dalam sebuah pasar, itu tidak terpengaruh oleh kondisi tersebut. Disepakati itu artinya memang sudah ada perjanjian bahwa nanti ada, contoh ini tadi resiko ditarik kembali tadi ya, nanti ada yang namanya buyback istilahnya ya, penarikan kembali saham oleh perusahaan induknya. Nah, seberapapun banyak atau seberapapun sedikit jumlah saham perusahaan tersebut yang beredar, karena buyback itu tadi sudah ada edaran atau ada pemberitahuan sebelumnya, maka dasar yang dipakai untuk melakukan buyback adalah harga pasar pada saat buyback itu diputuskan. Katakanlah keputusannya hari ini. Sebelumnya nggak ada informasi apapun. Ya. Adanya informasi hanya kinerja dari perusahaan tersebut melemah. Misalkan begitu aja. Nah, ketika investor dengar bahwa kinerja perusahaan itu melemah, mungkin sebelum di buyback, investor sudah jual duluan. Ya. Nah, melemah kok, buat apa tak pertahankan? Jual duluan. Tetapi kalau keputusan buyback-nya itu cepat, segera dilakukan, maka sebelum banyak investor yang menjual sahamnya, maka perusahaan itu akan membeli semua saham yang beredar itu. Cuman, pembelian itu diberitahukan bahwa nilai pembeliannya adalah sebesar sekian. Ya, sebesar sekian itu rata-rata didasari dari nilai saham yang berlaku pada saat itu, atau nilai saham yang berlaku pada saat itu ditambah dengan keuntungan sekian persen. Nah, seperti itu. Sehingga seberapapun banyak saham itu yang dibeli oleh perusahaan induknya, itu tidak mempengaruhi harga. Ya, artinya demand-nya tinggi, tapi demand tinggi itu demand yang bersumber dari pemilik, gitu ya. Bukan demand yang bersumber dari investor. Nah, kalau demand-nya itu secara alamiah yang bersumber dari investor, ya pasti itu mempengaruhi harga. Tetapi kalau demand-nya itu tadi bersumber dari pemilik saham, karena mau di buyback tadi, maka itu sudah ada kesepakatan bahwa nilai buyback-nya adalah sebesar sekian per lembar saham. Sehingga berapapun banyak kepemilikan saham tersebut, ya tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan di harga kesepakatan penjualan buyback-nya. Sama gitu ya. Nah, cuma nih tadi buyback itu ada yang seluruhnya, ada yang sebagian. Nah, bagi investor yang mau berspekulasi, nama investor itu kan memang itu ya yang menjadi kunci keberhasilan. Berani spekulasi atau tidak, tapi spekulasinya bukan by feeling loh ya. Tapi spekulasinya itu by metodologi gitu loh. Kalau by feeling yo ngitung benih itu kan, ya itu kan asal-asalan ya. Tapi kalau berdasarkan metodologi kan ada dasar analisisnya gitu. Yang di buyback kan itu cuma ya katakan separuh gitu aja 50%. Ya. Oke, tarikan 50% tapi ya. 50% tak pegang. Nah, karena memang tidak ada keharusan harus menyerahkan semua. Nah, kenapa? Karena investor itu biasanya berpikir setelah buyback itu saham itu kan pasti akan diperbaiki dalam tanda kutip. Yang tak ceritakan tadi, diperbaiki. Sehingga ketika nanti dia meluncurkan kembali relaunching dari saham barunya, pasti nilainya lebih mahal. Nah, begitu. Sehingga tunggu aja sampai tanggal relaunchingnya. Oke, tunggu katakanlah. Nilainya lebih mahal. Berarti kan kita sudah untung itu tadi. Yang 50% tidak kita kembalikan tadi. Sudah untung. Nah, cuman iya kalau terjadi begitu. Ditarik kembali dalam posisi ternyata dia gagal untuk melakukan perbaikan, ditolak oleh pasar, sehingga dia tidak jadi untuk melakukan relaunching, atau sudah kadung relaunching tetapi investor tidak minat karena tidak prospektif, ya rugi. Sudah kadung nahan 50%, ternyata dijual kembali, jatuh. Malah lebih tinggi nilainya saat mau di buyback. Ya sudah, resiko. Kembali itu resiko. Ya.
Oke, Mbak Julia, seperti itu kira-kira tadi kalau kita bicara tentang ditarik kembali. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjutkan ke return. Oke. Nah, kalau risiko-risiko itu sudah kita pahami, sekarang kita bicara tentang return. Salah satu cara untuk menghitung return dari sebuah investasi, ya seperti itu. Anggaplah dalam bentuk dolar gitu aja ya, biar internationally ya. Dolar return sama dengan amount received dikurangi amount invested, amount ya. Jadi sebesar jumlah yang diterima dikurangi dengan sebesar jumlah yang diinvestasikan. Itu keuntungannya. Sebenarnya kalau menurut saya ini tidak hanya berlaku untuk investasi pasar modal, tidak ya. Apapun kegiatan kalian yang menyangkut periodisasi waktu di masa yang akan datang, rumus ini punya peran. Katakanlah kamu sekolah. Ya. Sekolah itu bisa diakui sebagai biaya. Tetapi sebenarnya dalam jangka panjang itu merupakan investasi. Biaya itu kan dalam jangka pendek. Setiap kali kalian keluarkan uang untuk bayar itu. Tapi jangka panjangnya kan itu investasi. Karena apa yang kalian bayar itu akan berdampak pada tambahnya pengetahuan atau kemampuan kalian. Yang itu nanti kalian pakai untuk kerja. Nah, katakanlah itu invested. Habis berapa? Ya selama 4 tahun, katakanlah anggaplah 4 tahun itu ya, 8 semester, habis 25 juta, gitu aja, katakanlah begitu. Oke. Terus sekarang, kamu dapat apa dari uang 25 juta untuk kuliah itu? Ya pengakuannya sih jasa. Tetapi secara non teknisnya kita tahu ada pemahaman dan pengetahuan untuk bisa kerja. Nah, bisa kerja itu kamu dapat gaji berapa? Oke, anggaplah dapat gaji 3 juta per bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Ya, 3 kali 12 kali 4. Berapa? Nah, itu harus kita coba lakukan perhitungan. 3 juta ya kali 12 itu kan 36 juta. 36 juta kali dalam 4 tahun. Maka ketemu 144 juta. Itu kalau gaji kamu 3 juta itu ya. Nah, tetapi kan keuntungannya bukan 144 juta, returnnya bukan itu. Returnnya adalah 144 juta dikurangi 25 juta. Sehingga ketemu 119 juta. Nah, tapi kan tetap return. Nah, jadi kalau kamu nanti menghabiskan uang 25 juta, nah kalau begitu ya total untuk kuliah ya. Nah, kalau begitu, coba hitungan lagi. Minimal gaji kamu per bulan itu harus 3 juta. Nah, baru di situ kamu lihat ada keuntungan 119 juta. Nah, ini loh yang disebut dengan nama return. Jadi saya tadi bilang bahwa return itu adalah keuntungan, tapi bukan total keuntungan ya. Tapi total yang kita terima dikurangi dengan yang sudah kita investasikan. Ya, amount received minus amount invested. Nah, di situ. Tapi sekali lagi itu kan teori ya. Dalam realitasnya ada beberapa yang mempengaruhi nanti di situ. Yang pertama perubahan investasi tadi ya. Yang kedua tentang waktu ya. Yang 4 tahun tadi kan karena kita sudah tahu bahwa investasi yang kita lakukan itu selama 4 tahun karena kita kuliah jelas aturan waktu perkuliahannya. Tetapi kalau investasinya itu di sektor lain misalkan, itu kan kita nggak ngerti waktunya sampai kapan, kan unlimited. Nah, makanya kita ambil batas waktu cut off, misalkan tahunan. Nah, di situ nanti yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi hal ini. Nah, kemudian kalau mau kita presentasikan menjadi rate of return, kalau yang ini tadi kan dolar return ya, hanya dalam bentuk berapa dolar, atau kalau rupiah return juga nggak apa-apa lah. Berapa rupiah keuntungannya dalam bentuk return gitu ya. Tetapi kalau rate of return, jadi rata-rata dari keuntungan, maka itu rumusnya.
Ya sama dengan tadi, amount received dikurangi amount invested dibagi dengan amount invested. Itu namanya rate of return. Itu rata-rata dari pengembalian yang kita terima. Nah, untuk mengukur suatu kinerja investasi, nanti kita menggunakan metode rate of return ini. Ya, nanti biasanya dikali 100% biar ketemu persen. Ya. Definisinya ya sudah nanti dibaca sendiri ya. Yang penting kita paham bahwa return itu bukan total keuntungan, bukan ya. Tetapi selisih antara apa yang kita terima dengan apa yang sudah kita keluarkan. Artinya aliran kas masuk bersih. Ya, jadi bersih, bukan total penerimaan. Sedangkan risiko adalah sesuatu yang nanti akan menghalangi atau mempengaruhi aktivitas yang kita jalani. Itu jadi sebuah risiko. Nah, risiko itu karena melekat pada aktivitas. Maka ketika aktivitas kita itu bertambah, aktivitas kita itu semakin beragam, maka risiko di situ juga semakin muncul kembali, ya semakin bertambah juga gitu ya. Maka setiap kali aktivitas investasi yang kita lakukan selalu identifikasi apa risikonya dan kita cari cara untuk mengeliminasinya. Nah, oleh karena itu kita kelompokkan seperti tadi, investasi kita itu masuk di dalam investasi yang tunggal atau investasi yang portofolio. Karena pengukuran risiko antara investasi tunggal dan investasi dengan portofolio itu beda. Oke, kita mulai dengan yang risiko tunggal dulu atau pengukuran risiko tunggal. Itu berarti base-nya adalah stand alone. Jadi kita hanya punya satu objek investasi. Sehingga risikonya juga stand alone risk. Yang disebut tunggal itu bukan cuma satu loh ya. Bukan. Jadi risikonya cuma satu kalau begitu. Bukan. Tidak sama. Tunggal itu ya risiko terkait dengan investasi di objek itu saja. Begitu. Misalkan tadi loh jual kopi gitu ya, warung kopi. Ya resikonya kalau kita hanya jualan warung kopi, ya resikonya hanya resiko yang muncul di warung kopi. Tetapi kalau selain kita punya warung kopi, kita juga punya peternakan ayam, kita punya kebun sayur misalkan. Nah, berarti kan resikonya itu bermacam-macam gitu ya. Terkait dengan investasi yang kita lakukan di masing-masing objek. Nah, begitu ya. Jadi bukan berarti tunggal itu cuma satu, tidak. Tunggal itu artinya karena objek kita cuma satu. Nah, ada 3 cara yang kita lakukan untuk mengukur risiko tunggal. Yang pertama adalah menghitung expected return. Namanya begitu, atau return yang diharapkan. Kemudian kita menghitung namanya deviasi standar return. Ya, selisih dari return-nya. Dan yang ketiga kita melihat koefisien variasinya. Nah, ini 3 cara ini. Nah, 3 cara itu kita coba terapkan. Nah, sebelum kita nanti melihat 3 cara ini, ya, kita melihat yang namanya potensi atau probabilitas kemungkinan terjadinya risiko. Ya. Ingat, tunggal tadi hanya objek, tetapi risikonya banyak, tetap aja banyak, ya. Nah, oleh karena itu beberapa risiko yang muncul terjadinya, yang mungkin terjadi itu tadi akan kita coba lihat probabilitas. Ada yang namanya probabilitas rapat, ya. Ada juga probabilitas longgar. Probabilitas rapat itu artinya kalau kemungkinan terjadinya itu berulang kali, sering terjadi. Kalau longgar itu ya jarang-jarang terjadi. Misalkan gini. Kita jualan kopi, ya. Probabilitas rapat itu artinya apa? Ada satu risiko yang sering kali terjadi. Misalkan karena kita itu jualan di tempat yang gelap, misalkan ya, dan siapa yang datang ke situ kita juga nggak tahu, dan areanya itu luas, katakanlah, karena biar menarik perhatian, maka kemungkinan orang nggak bayar itu kan ada. Jadi dia beli kopi, makan, ya udah, setelah itu dia pergi gitu aja, makin aja nggak bayar. Jadi, karena kita mungkin pegawainya cuma terbatas dan kita sibuk melayani yang lain, kita nggak akan ngontrol satu persatu, kita ya tidak sadar kalau ada yang tidak bayar. Nah, dan itu ternyata seringkali terjadi karena kita jualan selalu di tempat gelap dan malam hari.
Nah, itu berarti terjadi probabilitas rapat. Ya. Nah, atas potensi kehilangan pendapatan karena pelanggan yang tidak baik. Oke. Nah, dan yang lain mungkin longgar kalau jarang terjadi. Ya. Nah, oleh karena itulah kita lihat bagaimana mekanisme probabilitas kejadian risikonya. Oke, jadi kita coba lihat rumusnya. Ya. Kita coba perhatikan. Maka kita mulai dari mekanisme yang pertama. Kita menghitung dulu yang namanya return yang diharapkan, atau expected return. Di mana expected return itu merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitasnya tadi. Ya. Rumusnya itu, K sama dengan sigma KI dikali PI. Ya. Rumusnya itu. Di mana I sama dengan 1. Ya. K adalah tingkat keuntungannya atau expected return-nya. KI adalah tingkat keuntungan pada kondisi I, ya, PI adalah probabilitas terjadinya kondisi I. Nah, karena ini harus kita hitung pakai rumus, maka semua yang ada di masing-masing elemen rumus harus bisa kita kuantifikasi menjadi angka. Kalau tidak bisa dikuantifikasi, ya nggak bisa dihitung. Gitu ya. Misalkan probabilitas kondisi I terjadi sering, nggak bisa kita hitung. Sering terus piye yang hitung, kan begitu toh. Nah, sehingga itu harus kita scoring menjadi angka. Nah, kalau untuk latihan seperti ini, maka semuanya sudah kita munculkan. Ya, ya setidaknya nanti kita tahu bentuk dari angka yang akan kita pakai mengisi masing-masing kondisi itu seperti apa, itu aja dulu ya. Nah, sehingga nanti berikutnya kita berpikir tentang bagaimana cara untuk mengkuantifikasi. Oke, kita pakai data ini. Anggaplah datanya sudah tersaji. Keadaan ekonominya, ya ini umum ya. Kita pelah menjadi 3 kondisi. Ya. Kondisi booming itu adalah saat pada kondisi yang kita memperoleh penghasilan yang besar. Tadi panen dari normal atau resesi. Resesi itu buat krisis. Nah, probabilitas kejadiannya katakanlah ya. Nah, probabilitas itu pasti 100% gitu ya. 100%. Kalau persentase kan ya, total itu 100% gitu ya. Nah, tapi kalau kita persentasekan, jadi probabilitasnya itu kan 1 dibanding 0. Kalau terjadi ya 1, kalau tidak terjadi 0. Gitu ya. Jadi ringnya antara 1 sampai 0. Nah, kalau terjadi itu ya 1, ya. Kalau tidak terjadi 0. Nah, sekarang gini. Kondisi booming itu probabilitasnya 0,3. Ya, atau 30% kemungkinan terjadi booming. 40% kemungkinan terjadi normal, 30% kemungkinan terjadi resesi. Nah, kejadiannya seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, terus dari mana kita bisa mengukur ini dalam kondisi normal? Ini aja, pertumbuhan ekonomi. Apa namanya? 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Maka akan lebih mudah kalau kita hitung berdasarkan kuartal, 4 bulanan gitu ya. Jadi kan ada 3 kuartal nanti. Nah, dari 3 kuartal itu nanti cariin di bulan apa itu terjadi booming. Ya. Maka di situ taruh di kuartal berapa dan itu terjadi selama berapa bulan. Semakin banyak bulan boomingnya, berarti potensi probabilitasnya tinggi. Ya. Nah, dan juga begitu. Tapi yang saya rasakan ya paling sering normal. Normal itu pasti di atas yang lain pasti ya. Resesi itu yang paling rendah, harusnya begitu. Ketika kita berada pada kondisi yang baik-baik saja. Nah, kemudian kita akan mengukur 2 investasi. Ya. Yang pertama itu investasi di PT Wingfood, katakanlah. Yang kedua adalah investasi di PT Indofood. Ya. Nah,
yang akan kita pakai untuk dasar mengukur adalah rate of return on stock, ya. Rata-rata keuntungan dari saham yang kita miliki di REIS maupun di Indofood. Katakanlah pada saat booming, ya, dengan probabilitas kejadian 0,3 atau 30% tadi, maka PT Wings mampu menghasilkan keuntungan 100%. Tapi Indofood cuma 20%. Di kondisi normal itu sama, ya, keuntungannya 15% rata-rata. Tetapi dalam kondisi resesi, Wings itu bisa rugi sampai 70%. Tetapi Indofood aman, tetap bisa menguntungkan walaupun hanya 10%. Sekarang kita lihat fluktuasinya. Antara booming, normal, dan resesi di Wings itu sangat tajam. Ya, pas booming aja langsung tumbuhnya tinggi. Tapi dalam kondisi normal turunnya juga lumayan tinggi, apalagi resesi, hancurnya cepat gitu kan. Itu nggak stabil. Ya. Tetapi di Indofood, coba kita lihat, rata gitu ya. Ya, booming juga tidak terlalu melonjak, ya hanya 20%. Normal ya turun sedikit lah, 15%. Tetapi resesi juga tidak hancur, turun lah, ya, tapi cuma 10%. Jadi pertumbuhannya cuma 5%. Nah, tapi kalau kita lihat, ya di Wings itu apa namanya? Kayaknya hancur-hancuran kan gitu kan? Hancur-hancuran gitu. Di Indofood stabil gitu. Nah, kalau kita tidak menganalisis, maka kita pasti pilih Indofood. Ya, bagus Indofood deh. Kita menyimpulkan begitu. Dia standar rata gitu ya. Tapi kalau di sini fluktuatif sekali, bahaya. Gitu. Nah, kalau kita tidak menganalisis, pasti menyimpulkannya Indofood lebih bagus daripada Wings. Sekarang coba kita lihat return yang diharapkan, rate of return-nya. Dengan rumus tadi ya. Jadi, R itu sama dengan K ya. Sigma KI dikali PI. Sudah. Ini. R atau K sama dengan Sigma KI. KI ini ya. Mana tadi? Oh, ini ya. Dikali dengan PI. Ini probabilitas. Ya. 100% dikali 0,3 ditambah yang normal 15% dikali 0,4 ditambah minus 70% dikali 0,3. Hitungannya ketemu 15% rate of return-nya. Tapi ternyata di sini Indofood juga begitu, ya. Ketemu sama. Nah, artinya apa? Mau di Wings ataupun di Indofood, rate of return-nya sama. Nah, ini ya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Indofood lebih bagus daripada Wings. Kalau dari sisi rate of return. Oke. Mohon nanti kalau tidak paham segera buka speakernya ya. Saya lanjut terus loh. Ya. Oke. Ini untuk perhitungan rate of return dengan standalone investment. Kemudian yang kedua, kita menghitung yang namanya standar deviasi atau deviasi standar. Di mana deviasi standar itu dipakai untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas. Ya, yang diberi konotasi dengan satuan lambda. Ya, deviasi standar lah, itu aja bacanya. Deviasi standar sama dengan akar dari, nah ini kita pakai akar lagi ya, kayak akar kemarin ya. Akar dari sigma KI min K dikuadratkan dikali PI. Jadi akar dari sigma KI min K dikuadratkan dikali PI. Ketentuannya ini, semakin kecil deviasi standar, maka semakin rapat distribusi probabilitas. Ya. Nah, sebagai akibatnya, risikonya semakin rendah. Ya. Itu ketentuan yang kita pegang nanti ya. Sehingga ketika mencari deviasi standar itu, tujuannya adalah mencari risiko yang paling kecil. Jadi kalau kalian bisa mencari deviasi yang paling sedikit, paling rendah, artinya itulah risiko yang paling kecil untuk kita pastikan melakukan investasi di tempat itu. Ya, karena kita mencari risiko yang paling rendah tadi. Sekarang kita coba hitung. Kasusnya sama, Indofood sama Wings tadi. Ya, datanya juga sama, masih sama dengan yang di depan tadi. Kondisinya juga masih sama, ada 3. Kuat, normal, resesi. Ya. Rumusnya apa tadi?
KI min K. Oke, jadi kita bentuk dengan pola mirip tabel ini aja dulu ya, sebelum kita masukkan ke masing-masing. Jadi ngitungnya itu nggak usah masing-masing, ngitungnya dikelompokkan seperti ini aja. KI min K kuadrat, KI min K kuadrat dikali PI. Nah, begitu. Mengelompokkannya begini dulu aja. Biar mudah, nanti kalau dihitung satu-satu malah susah. Ya. KI dalam kondisi kuat berapa? Indofood ya, kita mulai dari Indofood ya. Oke, tulis Indofood ini. Nah ini, Indofood. Ya. KI 20, ya kan? Jadi datanya ini tadi ya, 20%. Jadi diingat aja, kalau nggak dicatat, kalau udah dicatat ya silahkan, atau kalau udah di print ya lebih bagus. Ya. Ini Indofood, ini adalah Wings. KI-nya ada di sini. Ya. Oke, kita masukkan di sini. KI min K, 20 min 15, 5. Normal 15 min 15, 0. Resesi 10 min 15, 5 minus. Ya. Oke. 15 dari mana? Iya. K. Karena kita sudah menghitung K atau R itu sama. Tadi. Kan sudah kita hitung di depan. Jadi untuk bisa menghitung tadi ya kita harus hitung dulu dari sini ya. Makanya tadi nomor 2, karena nomor 1-nya itu. Ya. Oke. KI min K. Udah ketemu. Nah sekarang kita kuadratkan. 5 kali 5, 25. 0 kali 0, 0. Minus 5 kali minus 5, 25. Nah, oke. Ketemu kan? KI min K kuadrat ini. Sekarang dikalikan PI, 25 kali, ya kuat 0,3. 0 kali 0,4, 25 kali 0,3. Ketemu 7,5, 0, 7,5 dijumlah varian kuadrat. Kenapa kok kuadrat? Karena belum diakar. Ya. Varian kuadratnya adalah 15. Maka ketika diakar, ya, nanti dihitung coba. Standar deviasi itu lebih baik dalam bentuk persen. Ya, makanya nanti hasil akarnya diprosentasekan. Nah, ini tadi yang saya hilangkan adalah mengakar dari 15 dan teknis memprosentasekan. Saya sudah paham. Sehingga ketemu standar deviasinya adalah 3,87% untuk Indofood. Hal yang sama juga terjadi di Wing. Kita masukin, ketemu ini ya, jumlah 4.335, kita akar, kita persentase ketemu 65,84%. Dengan K yang sama atau dengan rate of return yang sama, tetapi dengan deviasi standar yang berbeda. Nah, sekarang sudah kita bisa pilih. Kalau tadi kan masih sama-sama 15%, ya toh, nggak bisa milih karena masih sama. Nah, sekarang ketika sudah masuk ke standar deviasi, kita sudah bisa milih. Aturannya jelas tadi. Siapa yang memiliki standar deviasi paling kecil, itulah yang punya risiko paling rendah. Bandingin sekarang, Indofood 3,8. Terus, Wing 65,8. Sudah segitu jauhnya. Jadi feeling awal tadi ketika melihat fluktuasi yang sangat tinggi di Wings, itu terbukti di deviasi standar. Nah, oleh karena itu jelas kita pilih Indofood karena standar deviasinya lebih kecil dibanding Wing. Oke, itu teknis yang kedua. Oke, kalau mau tanya silahkan langsung loh ya. Di penjelasannya bisa dibaca di situ. Nah, kemudian yang ketiga, kita menghitung koefisien variasi. Oke, tadi kan ada 2. Oh, ini apa hanya boleh 2, Pak? Enggak. Yang penting ada pilihan, ya. Minimal 2. Loh, kan stand alone, Pak. Justru stand alone itu, tadi saya katakan, melihatnya itu kan satu-satu, gitu loh. Tidak digabung bersama. Nanti kalau digabung bersama itu namanya portofolio. Kita hitung di metode yang kedua. Ya. Yang ini adalah stand alone. Jadi satu-satu. A bandingin dengan B. A bandingin dengan B, bandingin dengan C. Atau mau 100 perusahaan pun tidak apa-apa. Ya. A, B, C, D, E. Kita hitung satu-satu. Boleh. Karena apa? Kita mencari perbandingan. Gitu loh. Nah, dari perbandingan itulah nanti kita akhirnya memilih mana yang paling
baik untuk kita lakukan investasinya. Nah, analisisnya begitu. Oke, sekarang kita masuk koefisien variasi. Katakanlah A dengan return yang diharapkan lebih tinggi dari B mempunyai standar deviasi standar lebih rendah. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita menghitung koefisien variasi dengan rumus seperti itu ya. CV atau koefisien variasi sama dengan tadi ya, standar deviasi dibagi dengan K. Ya. Apa tujuannya koefisien variasi itu? Tujuannya adalah menunjukkan risiko per unit of return dan menunjukkan perbandingan yang berarti ketika return yang diharapkan untuk dua investasi itu tidak sama. Tadi kan K-nya sama itu ya. Ya, ingat enggak? Ini tadi. Nah, K atau R ya. Itu kan sama 15%. Nah, kalau sudah sama seperti itu kita langsung ke sini aja bisa gitu ya. Boleh. Ya, sudah ketemu itu. Tetapi kan itu tidak harus sama, tidak mesti sama juga. Bisa jadi ini 15, ini 10 gitu ya. Tetapi kan nggak berarti langsung kita katakan yang 15 lebih bagus daripada 10. Nggak boleh. Ya. Nah, ketika K-nya tidak sama, maka kita menghitungnya dengan ini dulu. Koefisien variasinya nggak boleh langsung dipakai untuk menghitung ini. Nggak boleh. Jadi langsung dikurangkan di sini nggak bisa gitu ya. Kalau koefisien variasinya nggak sama. Maka harus dihitung dulu seperti ini. Ya. Oke, contohnya seperti itu. Contoh itu ya. Ada dua proyek, A dan B. Yang A itu K-nya atau return yang diharapkannya itu 60%. Dengan B 8%. Ya. Oke, sekarang kita anggap ngitung deviasi standar langsung. Ya, deviasi standarnya 15%. Kita ketemu. B 3%. Oke. Kan kelihatan ini sebenarnya. A itu besar itu ya. Return yang diharapkan gede, deviasi standarnya juga gede. Gitu kan. Kalau kita suruh milih, kalau hanya dari dua data ini, pilih mana? Ya, kan bisa kelihatan di situ. Nah, sekarang kita hitung koefisien variasinya. 15/60 ya, karena tadi rumusnya. Ya, koefisien dibagi K. Nah, 15/60, ini 3/8. Ketemu 0,25, ini ketemu 0,37. Nah, kita bandingin sekarang. 0,37 lebih besar dari 0,35. Nah, apa sih arti koefisien variasi tadi? Semakin tinggi koefisien variasi, artinya risiko yang diterima, itu semakin besar juga. Ya. Sama dengan deviasi standar. Semakin besar deviasi standarnya, semakin risiko. Tapi coba lihat kan. Ini tadi kan lebih besar daripada 3. Harusnya kan A itu lebih berisiko kan. Harusnya. Kalau hanya pakai dua data ini. Tetapi tadi disampaikan bahwa kalau sampai K-nya atau return yang diharapkannya tidak sama, nggak boleh langsung memutuskan dari sisi ini. Dari sisi deviasi standar. Nggak boleh. Tetapi memutuskannya harus dihitung sampai koefisien variasi. Jadi yang harus diingat adalah kalau memang K atau R-nya itu sama atau expected return-nya itu sama, maka cukuplah hitungnya itu sampai di ini deviasi standar. Di mana yang paling kecil itu yang risikonya paling rendah. Kalau K atau R-nya sama. Tetapi kalau hasil hitung K atau R-nya itu tidak sama, maka kita nggak boleh hanya berhenti sampai deviasi standar. Maka kita harus hitung sampai ke koefisien variasi. Ya. Sehingga kita mencari tingkat koefisien variasi yang terkecil. Ya. Nah, semakin kecil koefisien variasi, maka risikonya semakin rendah. Oke, itu terkait dengan stand-alone investment. Oke, kalau ada pertanyaan, segera ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang metode kedua, yaitu portofolio. Secara gampang, itu aja ya, untuk kata kunci portofolio. Saya sengaja tidak nulis utuh ya, biar mudah diingat.
kombinasi 2 atau lebih investasi. Artinya kombinasi. Jadi kita gabung bareng. Ya. Ya tadi gabung Telkom, Indosat, Indofood gabung jadi satu. Ya tujuannya apa? Ya tadi meminimalkan risiko. Ya, sehingga ketika mungkin Telkom turun, maka Indosat naik, Indofood naik, sehingga saham Telkom walaupun turun kita masih bisa tutup dengan 2 saham yang lain. Misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka terjadi sebuah mekanisme yang disebut diversifikasi. Ya. Kenapa? Ya, supaya tadi menurunkan risiko. Jadi satu lemah ditutup, yang lain unggul. Sehingga untuk memastikan bahwa satu itu bisa nutup, yang satunya itu ya harus berhitung dengan intens ya, atau mungkin pengalaman dan pemahaman terkait dengan kondisi yang realitas terjadi. Nah, oleh karena itu ada 2 mekanisme yang dilakukan terkait dengan mekanisme diversifikasinya. Yang pertama random. Ya, random itu acak-acak itu ya, orang kok milih merem-merem itu enggak ya. Ya, jadi kita mengukur satu persatu. Biasanya kalau random itu kita memilih berdasarkan standalone dulu. Jadi ada 10 katakanlah gitu ya. Ada 10 perusahaan. Ya, 1 sampai 10. Kita hitunglah pakai standalone tadi. Ya. Kemudian kita kriteriakan. Nah, kita urutkan kriterianya. Ternyata perusahaan nomor 9 itu di urutan pertama, risikonya paling rendah, dapatannya gede. Yang kedua adalah perusahaan nomor 7. Yang ketiga perusahaan nomor 5. Yang keempat perusahaan nomor 1 dan seterusnya. Kita urut begitu. Sampai 10 perusahaan tadi ada urutannya. Nah, ketika itu sudah urut, maka kita tinggal ngambil. Kita kuat bermain portofolio itu berapa perusahaan? 3 ya ambil aja urutan 1 sampai 3. 10 ya ambil semua. 5 ya separuhnya. Nah, begitu aja. Nah, jadi random itu lebih sering menggunakan standalone. Kemudian yang kedua adalah dengan model Markowitz. Ya. Ini lebih susah ini ya. Karena akan memilih aset berdasarkan berbagai informasi dan karakteristik. Jadi lebih mengarah pada analisis apa ya istilahnya itu. Ya dari internal perusahaan itu ya. Jadi menganalisis laporan keuangannya. Ya, jadi melihat bagaimana kinerja keuangannya, melihat bagaimana kinerja pendapatannya, modal kerjanya, manajemennya dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak aspek itu yang dipakai untuk menilai. Nah, ini. Nah, yang paling mudah dalam sebuah mekanisme Markowitz itu adalah dengan melihat kovariansnya. Apa itu kovarians? Itu pengertiannya. Kontribusi risiko aset terhadap risiko portofolio. Di mana itu merupakan sebuah ukuran absolut yang menunjukkan bahwa sejauh mana return dari 2 atau lebih sekuritas itu yang nanti akan kita peroleh secara bersama-sama. Ya. Oke. Selain itu, nanti juga kita lihat bagaimana pertumbuhan dari perusahaan itu, dari ukuran perusahaannya. Ya. Kita urutkan misalkan, mana yang ukuran perusahaan itu dinilai dari total aset. Jadi berdasarkan dari total asetnya, mana yang paling tinggi. Gitu ya. Oke, itu beberapa kondisi yang ada di Markowitz. Oke, nanti bisa dibaca ya. Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam perhitungannya. Di dalam return portofolio, ya. Return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Ya, rumusnya itu ya. Ya, susah kayaknya, tapi sebenarnya nggak sesusah itu kok ya. E dalam posisi R sama dengan O sama dengan sigma W dikali E pada posisi R. Ya, susah kalau dibaca. Nah, langsung aja. Ya, nggak usah dihafal lah. Sekarang zamannya menghafal kan. Yang penting dipahami. Ya, kita lihat aja aplikasinya di sini. Katakanlah seperti ini case-nya. Ada portofolio dari 3 jenis saham, ABC, DEF, GHI, katakanlah begitu. Datanya sudah ketemu bahwa
KI-nya atau return yang diharapkannya bahwa ABC itu 15%, DEH 20%, dan GHI 25%. Nah ini dapat dari mana? Nah kalau untuk latihan ya sudah muncul ya, tapi dalam normal ya hitungan DW itu dari mekanisme perhitungan rate of return tadi. Oke, dari situ. Nah kemudian kita coba mempotensikan persentase dana yang diinvestasikan. Katakanlah kan ini diukur berdasarkan risiko kan. ABC risikonya terendah 15%, DEF 20, GHI 25. Maka urutan dari alokasi dananya juga sama. Yang risikonya rendah itu paling besar 40%. Yang 20 sama 25 kita anggap sama-sama kita kasih 30% dari total dana yang kita punya. Ya. Nah, berdasarkan dari data itu berapa return yang kita peroleh nanti? Nah, karena ini portofolio, maka harus dihitung bareng gitu ya. Maka rumus badilah kita masukkan ke situ. Nah, tadi kan E dalam posisi R itu mata uang ya, satuan mata uang. Kalau kita rupiah ya, E dalam posisi rupiah ya. Sama dengan sigma W, ya. W adalah ini, jumlah dana yang diinvestasikan. Katakanlah 40%, berarti 0,4. Dikalikan dengan E dalam posisi R rupiah juga. Ya, di mana di sini persentase maka ketemu 0,15. Itu sudah. Berarti KI-nya itu tadi 0,4 dikali 0,15 ditambah, maka ketemu 0,195 dan kalau kita persentasekan menjadi 19,5%. Maka return yang kita peroleh dari 3 jenis saham portofolio itu sebesar 19,5%. Loh Pak, berarti nggak bisa dong hitung satu-satu. Ya kalau satu-satu kembali lagi ke standalone, gitu ya. Namanya juga portofolio, berarti kita ngitungnya itu gabungan. Ketika itu kita kombinasikan, hasil kombinasinya itu kemudian menghasilkan return berapa. Nah itulah portofolio. Makanya kita harus mencari mixing dari saham yang bisa menguntungkan. Pak, kalau saya bongkar, misalkan GHI-nya tak ganti, boleh nggak? Sangat boleh, betul ya. Karena ini kan mencoba untuk mencari pasangan yang paling menghasilkan return yang tinggi. Ya tidak harus itu. Misalkan 1 sampai 3 kita hitung tadi karena kita sudah urutkan. Ya boleh kita hitung. Sekarang kita bandingin lagi. 1, 2, 4. 1, 3, 7. Nah, dan seterusnya. Coba kita mix semuanya dari beberapa probabilitas yang ada pada jumlah saham investasinya tadi. Mana yang returnnya paling tinggi? Ya itulah yang nanti bisa kita tetapkan sementara. Ya. Sementara, karena kita baru ngitung returnnya tok ini. Risikonya belum. Nah, oke ya. Jadi itu mekanismenya. Nah, itu pengertiannya dalam sebuah investasi portofolio itu yang paling penting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dimiliki. Jadi bukan melihat pada masing-masing lagi. Tidak. Ini sudah satu kesatuan. Seperti ketika mau jadian, ketika pacaran. Jadi cinta itu ketika kamu dan aku menjadi kita. Nah, kan sering begitu katanya. Ya, orang ngono, orang melek gitu. Nah, sama. Jadi bukan lagi kamu, bukan lagi aku, tetapi kita. Jadi sudah satu kesatuan. Jadi bukan salahmu, bukan salahku, tapi salah kita. Kalau ada apa-apa. Nah, kalau ada untungnya ya bukan untungmu, bukan untungku, tapi untungnya kita. Itu portofolio. Jadi satu kesatuan. Makanya carilah partner yang paling tepat. Nah, di situ. Jadi kalau partnernya itu salah yo, hancur gitu ya. Makanya sebelum hancur, ketika kita melakukan, kita analisis dulu di awal seperti ini. Karena ini adalah bagian dari analisis itu. Nah, sekarang kita hitung return-nya. Bagaimana kita ngitung return portofolio selain dari investasi tadi? Ya rumusnya lucu kayak ketika ketawa di WA ya, WK gampang untuk ingat gitu ya. Ya. Gini pengertiannya, return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas yang ada di portofolio. Ya sudah rumusnya WK itu kita coba lihat. Misalkan begini, datanya ada 4 ya, 4
4 perusahaan, Toshiba, Microsoft, Apple, Nvidia. Expected return-nya sudah kita hitung pakai tadi, ya. Ketemulah yang Toshiba itu 14%, Microsoft 13%, Apple 20%, Nvidia 18%. Oke, anggaplah kita main aman lah, investasinya dibagi rata, 25% masing-masing. Oke, aman. Nah sekarang berapa returnnya? Kalau dengan pola seperti itu. Ya sudah, kita hitung WK-WK-nya tadi. W kali K kan begitu toh. W-nya adalah ini. Ya. Investasinya, K-nya adalah expected return. Ya sudah. 0,25 kali 0,14. Ditambah dengan 0,25 dikali. Ini gabung ya. Karena namanya juga portofolio tadi. Gabung. Nah maka dari pasangan ini kita temukan keuntungan yang kita peroleh adalah 16,25%. Nah kalau mau tambah gimana caranya? Ya coba ini ubahan. Gimana ini? Nah ini Apple. Katakanlah Apple 30%. Nah kemudian yang bawahnya ini 20%. Yang lain semakin rendah misalkan. Coba hitung aja. Nanti lebih tinggi atau lebih rendah dari ini? Nah kalau lebih tinggi ya berarti itulah paket yang paling sesuai. Kalau lebih rendah ya jangan. Balik lagi aja ke sini. Bermain-main di situ. Karena yang bisa kita ubah cuma ininya. Ya, ini nggak bisa diubah karena ini kan sudah expected return yang dihitung dari rumus yang di depan tadi. Dan nggak bisa diubah. Yang bisa kita ubah sendiri ya ini. Oh, aku ngalokasikan di sini 50% kalau gitu di Apple. Nah, yang lain juga kayak nah, nggak apa-apa. Cek aja dulu di sininya. Ya, ini lebih gede mana? Nah, manakah ini yang paling gede? Ya itu yang kalian lakukan. Oke, ini kan kebetulan hanya pakai sama rata 25% gitu ya untuk ngitungnya. Nah, coba apa-apa ini 20%. Oke, itu return. Sekarang risk. Apa portofolio risk? Sama ya, ukurannya adalah deviasi standar. Jadi untuk ngitung risk di portofolio juga diukur dengan deviasi standar. Tetapi tidak dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Ya. Tetapi beda ini nanti ya. Apabila menggunakan itu berarti kan mengabaikan korelasi antara dua atau lebih ya, atau beberapa perusahaan yang kita gabung tadi. Nah, kalau begitu apa? Ya kita nanti mencoba melihat, bentar. Oke, nggak usah ke situ lah, terlalu susah. Portofolio risk-nya itu tidak dihitung dengan rata-rata tertimbang deviasi, tapi menggunakan langsung kayak yang ini tadi aja. Nah ini, ya, pakai koefisien variasi atau varian, ya, sehingga nanti kita bisa melihat dari sisi apa namanya return yang sama dengan pola yang dilakukan dengan single alone, ya, standalone base. Nah, cuman risk yang ada di portofolio itu jauh lebih rendah. Kenapa saya sebut jauh lebih rendah? Karena selama hasil hitung dari expected return-nya itu sudah lebih dari 0, ya, kemungkinan ruginya itu hampir bisa diyakini kecil, ya, sehingga risk-nya tidak terlalu banyak diperhitungkan sebagaimana kalau kita di stand alone. Stand alone itu sangat memperhitungkan risk karena apa? Ya karena hanya satu. Ya, kalau satu itu jatuh ya habislah semua. Nah, sedangkan kalau di portofolio karena ada beberapa, ya selama dari gabungan tadi masih bisa menguntungkan secara akumulatif itu sudah cukup. Nah, oleh karena itu nanti coba yang bisa kalian lakukan adalah satu, mencoba memilih secara standalone dulu. Ya, pilih secara standalone, kemudian buat peringkat mana yang paling kecil risikonya dan yang paling besar ini expected return-nya. Terus kemudian itu digabung, dijadikan portofolio. Ya. Nah, bermainnya adalah dialokasi dana yang nanti akan ditanamkan di situ. Nah, main-main di situlah. Ada yang dinaikkan, ada yang dikurangi.
sampai menghasilkan expected return paling tinggi. Nah, ketika dia sudah menghasilkan expected return paling tinggi, risk itu bisa diabaikan lah ya. Kenapa? Karena potensinya sudah menguntungkan. Ya, walaupun ada risk, maka risk itu tidak terlalu banyak mengganggu potensi keuntungan, kecuali sesuatu yang force majeure istilahnya, ya bencana, perang, atau resesi mendadak, atau kejadian luar biasa seperti terjadinya pandemi seperti sekarang ini. Nah, itu tidak kita prediksi gitu ya. Jadi kalau itu terjadi ya sudah tidak bisa kita hindari gitu kan. Tidak bisa kita hindari. Yang bisa adalah ya kita evaluasi ulang lagi. Jadi dianalisis ulang, mencari kombinasi lain yang lebih tepat yang mungkin bertahan pada kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita siang hari ini. Ya, jika ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan langsung. Atau kalau memang belum ya nggak apa-apa. Nanti disampaikan setelah punya pertanyaannya. Monggo saya tunggu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, oke. Mungkin kuliah sementara kita akhiri sampai di sini. Ya. Ini ada yang buka, siapa tadi? Ada yang buka mau unmute speaker? Oh, hilang. Saya kira mau tanya. Oke, baiklah. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, ya oke lah. Tolong nanti kalau ini sudah saya upload lagi di YouTube seperti biasa. Coba dipelajarin lagi. Sekali lagi saya sampaikan, ya Mas Freddy, ada yang bisa dibantu? Oke, nggak jadi. Kok balik angkat tangan, jangan menyerah dulu loh. Oke, jadi nanti saya sarankan materi yang tadi saya kirim di grup itu di-download dan ya di copy lah ya, dicetak supaya mudah dipakai untuk belajar. Atau kalau mau dibaca-baca di laptop ya, sambil dengerin apa yang saya jelaskan ini tadi. Ya, sambil dengerin. Terus kalau memang ada yang nggak paham langsung dicatat. Ya, langsung dicatat. Boleh catatannya itu di WA ke saya atau boleh diteleponkan ke saya atau boleh mau nemuin saya juga nggak apa-apa ya. Asal jangan berkerumun aja, jangan beramai-ramai. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu yang akan datang untuk belajar terkait dengan analisis keputusan investasi. Ya, kalau ini tadi kan baru bicara tentang risk and return-nya. Nah, setelah kita bisa mengetahui risk and return, sekarang coba kita buat keputusan. Nah, endingnya kan di situ. Kita bagaimana cara membuat sebuah keputusan terkait dengan sebuah investasi. Kalau minggu depan akan kita pahami dari materi itu. Oke, mungkin begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.